keluarga-keluarga yang diberkati Tuhan. Di waktu yang baik ini saya coba berbagi hal yang sangat-sangat menarik dan penting untuk kita ketahui, yaitu ada 5 hal yang disembunyikan pria dari istrinya. Dan saya berharap apa yang coba saya bagikan ini membantu para istri untuk kemudian engkau lebih mengenal suamimu. Dan harapan saya ini memberkati para istri yang mendengar. So, berikut ini 5 hal yang disembunyikan pria dari istrinya. Yang pertama, masa lalunya yang kelam. Entah dulu dia adalah seorang playboy, entah dulu dia mungkin seorang penjahat atau mantan preman mungkin, ya. Jadi ada hal yang dia sembunyikan, yang dia pikir udahlah itu kan masa lalu dia, dan sekarang dia udah berubah. Jadi dia sembunyikan itu karena dia pikir nggak ada gunanya yang lalu dibawa ke sekarang ini. Jadi ini yang sering atau kerap kali disembunyikan para suami daripada istrinya, yaitu masa lalunya yang kelam. Entahkah dulu dia playboy, entahkah dulu dia mantan penjahat, preman, dan lain-lain. Dan saya kira ya, untuk para istri yang mendengar ini, ketika kita memutuskan mencintai seseorang, mencintai suami kita ya, ketika kita memutuskan untuk kemudian menikah dengan suami kita ya, maka kita tidak cuma menerima dia yang sekarang, atau kita cuma menerima dia di masa depan. Kita juga harus menerima semua yang berkaitan dengan masa lalunya. Karena 3 hal ini ada di dalam diri semua orang, termasuk para istri, yaitu masa lalu, masa kini, dan masa depan. Kita nggak bisa bilang aku hanya terima dia masa kini dan masa depan. Nggak bisa. Karena ketiga ini melekat di dalam diri setiap orang. Masa lalu, masa kini, dan masa depan. Jadi hal yang disembunyikan pria atau suami dari istrinya biasanya adalah masa lalunya yang kelam. Nah, untuk saya secara pribadi, ya tidak perlulah mengungkit-ungkit masa lalu ya. Toh juga dia suamimu, toh juga para suami dia istrimu ya. Dan kita nggak bisa mengubah masa lalu seseorang. Itu udah bagian dari dalam hidupnya. Yang paling penting adalah dia berubah dan lebih baik. Yang penting adalah sekarang, keluarga, dan masa depan. Itu yang paling penting ya. Kalau Tuhan saja tidak menghakimi masa lalunya, masakan kita menghakimi masa lalunya? Itu dia ya. So, itu yang pertama, masa lalunya yang kelam. Yang kedua adalah kehidupan sosialnya, pergaulannya. Ya, jadi ada memang suami yang orangnya bergaul, pintar bergaul. Sampai dia menikah, sampai dia punya anak, pintar bergaul. Tapi kemudian dia sembunyikan kehidupan sosialnya dari istrinya. Dia nggak ceritakan, dia nggak kenalkan teman-temannya ke istrinya. Dia sembunyikan teman-temannya, pergaulannya, kehidupan sosialnya, termasuk teman-teman ceweknya dia sembunyikan. Bagi saya ini kurang pas. Bagi saya ini salah. Saya terbiasa ke istri saya sejak kami dari pacaran. Saya udah kenalkan semua teman-teman saya. Waktu kami pacaran, saya ketemu teman saya kenalkan. Saya ketemu teman saya di kota mana, saya kenalkan. Bahkan dia udah berteman, istri saya udah berteman dengan teman-teman saya di kontak ya, padahal mereka belum pernah ketemu. Saya kenalkan. Nah, ini penting banget untuk menciptakan trust, kepercayaan dari seorang istri kepada suaminya. Justru bagi saya aneh
untuk kemudian suami menutup-nutupi kehidupan sosialnya, karena itu berpotensi orang ketiga atau pihak ketiga merusak rumah tangga. Jadi yang kedua yang disembunyikan suami atau pria dari istrinya adalah kehidupan sosialnya, pergaulannya. Saya nggak tahu para istri yang menonton ini, apakah suamimu menutupi pergaulannya? Kamu nggak tahu dia berteman dengan siapa, kamu nggak tahu dia ketemu siapa. Ya bagi saya repot sih sebenarnya. Berarti suami tidak terbuka, suami nggak jujur, suami menyembunyikan sesuatu. Ya, itu yang kedua, kehidupan sosialnya. Yang ketiga, hal yang disembunyikan pria dari istrinya adalah kesedihannya dan ketakutannya. Nah, dalam hal ini, khusus yang ketiga ini, maka para istri butuh mengenal, mendalami suami. Karena begini, suami kan pemimpin, suami kan kepala rumah tangga, imam. Kalau kemudian suami sedih, ngalami ketakutan, itu wajar. Karena suami atau pria manusia biasa, normal sedih, normal ketakutan. Tapi terkadang disembunyikan dari istrinya karena egonya. Karena ego. Dia merasa, aku ini suami, aku ini pemimpin, aku ini kepala rumah tangga. Apa jadinya kalau istriku tahu aku sedih? Apa jadinya kalau istriku aku tahu aku takut? Nanti nilaiku bagaimana? Nanti bagaimana pandangan dia ke saya? Jangan-jangan dibilang cemen, jangan dibilang nanti cengeng segala macam. Kadang-kadang ini yang membuat suami menyembunyikan apa yang dirasakan karena egonya yang tinggi. Untuk itu para istri, kenalilah suamimu, jujurlah sama dia, terbukalah sama dia, sampaikan apa yang sedang dia rasakan, apa yang sedang dia pikirkan, sehingga kamu tahu kesedihannya, sehingga kamu tahu ketakutan yang sedang dia alami. Jangan bilang, oh suamiku happy kok, oh suamiku ketawa kok tiap hari, oh ketawa ketiwi kok tiap hari, oh nggak ada masalah dia. Tunggu dulu, kadang-kadang dia sembunyikan semua itu di dalam keceriaannya, supaya dia nggak mau kamu tahu kesedihannya, supaya dia nggak mau kamu tahu ketakutan yang dia sedang alami. Untuk itu perlunya keterbukaan. Sampaikan ke suamimu untuk menyampaikan apa yang dia rasakan, untuk terbuka, dan itu akan sangat menolong dan memberkati dia. Itu yang ketiga. Yang keempat, hal yang disembunyikan pria dari istrinya yang keempat adalah fantasi ranjang atau fantasi dalam berhubungan intim. Ya, mungkin dia sungkan, mungkin dia nggak mau dianggap kayak berlebihan segala macam. Nah, ini juga sering sekali menjadi hal yang disembunyikan suami. Dan saya pikir bukan cuma suami, istri pun terkadang menyembunyikan. Artinya dia kepengen yang seperti ini, dia kepengen yang seperti ini, tapi disembunyikan. Nah, bagi saya secara pribadi, selama itu normal, ya, selama itu yang gak aneh-aneh, bagi saya is okay. Yang penting itu normal, tidak aneh-aneh. Karena banyak fantasi-fantasi yang aneh, yang gak masuk akal, dan ini bagi saya gak baik lah, ya, nggak memberkati. So, selama itu baik, selama itu nggak aneh-aneh, ya seharusnya disampaikan aja, kan toh juga suami istri. Itu yang keempat. Dan yang terakhir adalah hal yang disembunyikan pria dari istrinya adalah ketergantungan terhadap istri. Artinya begini, suami sangat-sangat membutuhkan istrinya, sangat membutuhkan istrinya. Namun dia nggak mau terlihat bahwa dia itu membutuhkan istrinya. Dia nggak mau terlihat bahwa dia itu bergantung. Ya kembali lagi si ego.
Tapi ini sering sekali disembunyikan oleh para suami. Dia nggak mau terkesan bergantung ke istri. Dia nggak mau. Dengan begitu dia pura-pura ego yang bermain. Nah, ini perlu diketahui untuk para istri, untuk kemudian engkau mengenal suamimu lebih dalam dan lebih jauh. Dan saya berharap rumah tangga yang dibangun boleh berhasil, diberkati Tuhan dan jadi berkat untuk banyak orang. Tetap semangat, tetap antusias. Hari ini hari yang luar biasa, hari yang penuh dengan mujizat dan berkat-berkat Tuhan. God bless you.